hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pada minggu hari ini akan ditemani oleh kakak Novi dan kakak Vera ya. Untuk itu kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita bernyanyi. Tanganku hendak ku pakai. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipatkan tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan. Terima kasih buat pada pagi yang baik ini Tuhan, kami dapat beribadah dari rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan supaya firman-Mu, biarlah firman Tuhan menjadi tongkat baik kehidupan kami ke depannya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu, melalui anak-Mu Yesus kami mengucap syukur selalu kepadamu. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi ya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi yang indah ini, anak-anak-Mu boleh ambil bagian dalam ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat agar kami boleh dimengertikan akan kebenaran Alkitab yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, tentunya adik-adik yang ada di rumah sudah pegang Alkitab masing-masing ya. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, buat adik-adik yang belum bisa membaca, kakak merindukan papa mama untuk bisa mendampingi adik-adik untuk kita semua bisa membaca sama-sama. Nah, kakak juga dibantu oleh teman-teman kita untuk membaca Alkitab. Nah, adik-adik di rumah bisa membaca sendiri. Tentunya sudah bisa baca ya. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi mengujikan diri kami atau perlukan kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu malaikat, pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Allah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti.
Jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sama seperti kakak, juga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Walaupun mungkin adik-adik ada yang sekolahnya masih tidak setiap hari, atau ada yang masih online. Kita juga masih tidak bergereja ya, tidak sekolah minggu sampai saat ini. Tapi kakak berharap tidak menyurutkan semangat kita, sukacita kita untuk beribadah. Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab yang berisikan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Ini merupakan surat Rasul Paulus kedua. Pada masa itu, ada rasul-rasul palsu yang melayani jemaat di kota Korintus. Mereka disebut rasul palsu karena tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan. Mereka melakukan pelayanan hanya supaya dilihat dan dipuji orang. Nah, adik-adik, berbeda dengan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Mereka melayani jemaat supaya jemaat dapat mengenal Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, lalu memuliakan namanya. Mereka mengajarkan jemaat untuk hidup di dalam kasih dan saling tolong-menolong. Mereka pun saling menegur dan mengingatkan apabila ada yang melakukan kesalahan. Rasul Paulus dan rekan-rekannya melakukan hal itu agar jemaat semakin bertumbuh di dalam iman. Mereka melakukan pelayanan dengan meminta pertolongan Roh Kudus, karena mereka tahu bahwa Roh Kudus selalu setia memberikan hikmat untuk melakukan kebaikan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita semua supaya tidak mencari pujian yang sia-sia ketika melakukan kebaikan. Adik-adik, ingat selalu bahwa di saat adik-adik melakukan kebaikan kepada saudara dan teman, maka adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Perkataan dan perbuatan baik yang adik-adik lakukan pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Saat itu adik-adik sudah menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh orang lain. Tetap rendah hati adik-adik. Jadilah surat-surat Kristus yang terbuka. Melakukan hal-hal yang baik, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi persembahan kami. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan
adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 244, hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih di pagi yang indah ini kami boleh mengikuti ibadah sekalipun masih di rumah saja, tapi kami tetap bersukacita, tetap semangat untuk mengikuti ibadah. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, Tuhan. Lakukan kebaikan, baik itu pada teman kami, pada keluarga kami, papa mama, agar kami boleh menjadi surat-surat terbuka yang boleh dibaca oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh diberikan. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan kasih yang sudah memberi, dan biarlah persembahan yang boleh terkumpul boleh berguna buat pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat dari yang teratas hingga yang terbawah. Biarlah mereka dengan jabatan yang mereka emban, mereka bisa melaksanakan tugas tanggung jawab dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu yang terbuka dalam pelayanan, baik itu Minggu Raya maupun ibadah sekolah minggu, sekalipun masih di rumah saja. Berkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di dunia kesehatan, para medis, di masa COVID-19 ini, Tuhan. Biarlah mereka dengan tugas tanggung jawab mereka emban, mereka tetap bersukacita, tetap melayani sekalipun mereka penuh dengan ketakutan, tapi mereka tetap dikuatkan oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan dan pertumbuhan yang baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh,
Biarlah Tuhan yang angkat penyakitnya, pulihkan dia, agar teman kami boleh bersukacita bermain kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.